Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid dorori wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ke-9 Ramadan 1441 Hijriah ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali anugerah, baik itu berupa kesehatan, baik itu berupa rezeki, baik itu berupa apa saja yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Maka mari kita bersyukur dengan sungguh-sungguh, bersyukur dalam hati, bersyukur dengan lisan kita, dengan kalimah-kalimah thayyibah, tapi juga bersyukur dengan perbuatan kita. Fa insyaallah Allah akan melipat gandakan kesyukuran kita dengan rasa nikmat yang bukan main. Salawat dan salam semoga menetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dan semoga melimpah kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada seluruh pengikutnya. Fa insyaallah semoga sampai kepada kita semuanya yang dari awal berusaha untuk menjadi pengikutnya yang setia. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan tentang mari bergerak proaktif. Bergerak kok proaktif? Ya. Proaktif itu aktif yang dilandasi dengan inisiatif dan tanggung jawab. Orang sering membedakan antara aktif proaktif dengan aktif yang reaktif, sehingga ada gerak yang reaktif, itu berarti gerak karena ada faktor luar kemudian mencoba merespon, itu namanya reaktif, bersifat reaktif, selalu saja menjawab, merespon hal-hal dari luar, itu namanya reaktif, terus saja. Sementara gerak proaktif adalah gerak yang didasari oleh rasa tanggung jawab sebagai khalifah, sebagai manusia sosial, sebagai Abdullah dan lain-lain, dan kemudian didasari dengan inisiatif untuk mengatasi masalah yang ada. Sehingga mari bergerak proaktif berarti mari bergerak sesuai dengan kemampuan kita, posisi kita, kondisi kita, keadaan kita, yang bahwa Islam itu mencela kemalasan. Jadi kalau malas-malas itu agama Islam mencela betul. Dalam Al-Quran ada di surat An-Nisa ayat 95 yang saya bacakan tadi. Dalam tarikh di sunnah hadis banyak sekali kaitan dengan semacam itu, sehingga ketika seorang pemuda perkasa, kuat kok minta-minta oleh Rasulullah, kemudian diberi alat saja, carilah kayu dengan alat ini. Kemudian yang bersangkutan setelah mencari kayu dapat, kemudian jualah, dan itu sebagai ikhtiar kamu, itu ikhtiar manusia aktif. Ya, kalau dalam surat An-Nisa tadi Allah memang membedakan dua hal, yaitu manusia mukmin yang pemalas, yang duduk-duduk, dengan manusia muslim yang terus bergerak aktif, proaktif, bahkan itu berbeda sekali. Dengan 4 kalimat di situ yang membedakan, sehingga menjadikan kemudian Allah meninggikan derajat orang-orang yang bergerak proaktif, yang aktif, dibandingkan dengan manusia yang pemalas. Ya, ini secara pemahaman kita kaitannya dengan nas macam itu. Namun sesungguhnya di masyarakat kita
kita jumpai juga bahwa di lingkungan kita ada orang-orang yang tipe orang yang memang aktif, tapi ada orang tipe yang memang pasif, pemalas, duduk sana sini, pemalas betul semacam itu. Dan kita bisa membedakan. Dalam realitas, coba saja kita bedakan antara orang yang aktif dengan orang yang pemalas, aktivis dengan pasifis, gampangnya semacam itu. Itu berdasarkan ayat tadi kemudian bisa dibedakan menjadi 4. Yang pertama, orang yang aktif jauh lebih sehat dibandingkan dengan orang yang pemalas, yang pasif. Iya apa tidak ini? 1, secara fisik itu lebih sehat. Yang kedua, secara sosial mulia. Orang yang aktif, orang yang aktivis itu biasa diberi kemuliaan yang lebih oleh masyarakat. Diberi amanah, diberi ini, diberi tanggung jawab, diberi bermacam-macam semacam itu. Sementara orang yang pasif itu kecenderungannya jadi di luar itu semuanya. Tidak diberi tanggung jawab, tidak diberi jabatan, tidak diberi kesempatan dan lain-lain. Karena pasif. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang aktif, orang yang proaktif itu kemanfaatan sosialnya jauh lebih tinggi, lebih banyak, lebih luas. Orang yang aktif tidak saja aktif di lingkungannya, di RT-nya, di RW-nya, di jamaahnya, di cabangnya, di daerahnya. Wah, itu jauh lebih mulia, lebih banyak kemanfaatannya dibandingkan dengan orang yang pasif. Itu yang ketiga. Dan kemudian yang terakhir, ya ini kaitannya dengan keyakinan terhadap hari akhirat, bahwa orang yang aktif itu jauh lebih banyak ganjarannya, pahala akhiratnya dibanding dengan orang yang pasif. Nah, semacam itu. Nah, itu real. Oleh karena itu mari kita, yang pertama mari kita aktif, terus proaktif. Meskipun sesekali mungkin dengan reaktif. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan, Ramadan kali ini itu Ramadan dalam masa pandemi COVID-19. Ini tidak sederhana. Dan bagaimana kemudian bentuk proaktivitas yang tepat kaitan dengan itu? Yang pertama, mari pandemi sendiri kaitannya dengan COVID-19 nama penyakitnya, dan virus corona itu nama ya bendanya atau makhluk Allah yang tidak tampak itu, yang memang menyerang manusia dengan cepat sekali. Dengan kondisi yang semacam itu, maka kita ketahui bahwa Ramadan 1441 Hijriah itu Ramadan yang amat istimewa. Boleh jadi akan puluhan tahun yang akan datang. Itu memungkinkan untuk kita ceritakan kepada anak cucu, kepada siapapun generasi yang akan datang, bahwa dulu Ramadan 1441 Hijriah itu kita semuanya melawan virus corona. Agar kita, tapi cara melawan kita, karena makhluk itu juga tidak tampak, maka sifatnya adalah defensif untuk kepentingan sendiri. Kalau orang-orang sering menyebut, intinya apa? Golek selamat. Nah, untuk itu kemudian kaidah yang berlaku, ya kita berusaha untuk selalu melakukan physical distancing, berjarak atau social distancing dengan orang-orang lain. Kemudian yang kedua, apabila kita, kalau bisa di dalam rumah, tidak perlu kemana-mana. Karena ya, itu penting sekali agar itu tidak berjangkit, tidak mewabah. Yang ketiga, kita sesering mungkin untuk mencuci dengan sabun, kaitannya dengan tangan kita dan lain-lain, karena banyak sekali yang kita lakukan. Dan yang keempat, imunitas tubuh kita itu memang kita jaga. Nah, upaya ikhtiar untuk itu yang kita lakukan. Nah, kemudian
hubungannya dengan Ramadan kali ini, apa yang tepat, proaksi atau proaktivitas apa yang tepat untuk Ramadan tahun 1441 Hijriah. Yang pertama, karena ini pas Ramadan, maka mari saya mengajak, mari kita dalami kembali Al-Quran kita. Kalau kemarin-kemarin kita sudah tadarus, alhamdulillah bagus sekali. Tapi mengapa tidak kita tingkatkan, tidak sekadar tadarus, tapi memahami ayat-ayat di dalamnya. Banyak sekali sudah kajian tafsir dan kita memungkinkan membeli buku tafsir Al-Quran dengan tafsirnya untuk kita pelajari itu. Sehingga terjadi internalisasi betul pemahaman kita, hubungannya dengan keyakinan kita, akidah kita. Kersane Gusti Allah atas manusia sewaktu kita hidup di dunia ini seperti apa. Allah berkehendak, salah satunya bisa kita ketahui betul lewat firman-firman Allah itu. Maka mari itu terus kita baca itu. Kaitannya dengan keyakinan kita. Sunnah kita juga begitu. Kitab-kitab hadis kita buka, kita baca, kita pahami, kita internalisasikan. Ini kaitan dengan kegiatan Ramadan yang hubungannya dengan itu. Tapi yang kedua, hubungannya dengan COVID ini 19, maka mari sesuai dengan profesi kita masing-masing, kita mencoba untuk kreatif dan ber-OMD, orientasi masa depan. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini terjadi. Sementara kita ketahui di seluruh sudut dunia semuanya melawan COVID-19, semuanya tanpa kecuali. Hanya orang-orang yang mungkin telat berpikir saja kemudian belum menyikapi itu. Kahanan kita, istilahnya kalau bahasa Jawa, durung manjing ing kahanan, sehingga tidak sedikit masjid-masjid yang kemudian masih tetap dibuka, masih mengadakan jamaah, masih mengadakan tarawih bersama, masih mengadakan sahur bersama, masih mengadakan berbuka puasa bersama dan lain-lain. Dan itu menegaskan bahwa mereka sesungguhnya yaitu belum manjing ing kahanan, situasi yang itu. Oleh karena itu berkaitan dengan semacam itu, mari kita siapkan itu. Kita lihat lingkungan kita. Tidak sedikit yang termasuk lewat lazismu hubungannya dengan lumbung pangan untuk menyiapkan itu. Bagi teman-teman yang memang punya kreativitas dan memang profesinya sebagai petani, maka mungkin itu jauh lebih bagus menyiapkan itu. Bersama tetangga sekitar untuk aktivitas pagi, aktivitas siang karena berada di rumah, kemudian mencoba untuk memanfaatkan waktu, pakai polybag, pakai apa kaitannya dengan itu untuk pangan kita. Baik itu kaitannya dengan sayuran, kaitannya dengan buah-buahan yang kecil-kecil, kaitan semacam itu dan lain-lain, yang memungkinkan kemudian menjadi apotek hidup, menjadi kebun hidup, sayuran hidup yang ada di lingkungan kita, sehingga bagus sekali. Dan itu semakin kreatif, semakin bagus. Dan itu saya percaya bisa mengisi waktu kaitan semacam itu. Nah, oleh karena itu sesuai dengan profesinya. Lebih-lebih kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang mubalik kali ini memungkinkan kemudian menyiapkan materi-materi apa, dasar apa yang perlu disiapkan untuk tidak cuma kali ini, untuk bulan depan, bulan depannya lagi, untuk tahun depan itu sudah disiapkan mulai dari saat ini. Inilah yang namanya orientasi masa depan, OMD. Kita menyiapkan ke masa depan mulai saat ini. Lihotin, kalau dalam bahasa Al-Quran kan apa yang terjadi maqaddamat lihotin, untuk masa depan. Mari kita lakukan itu. Lebih-lebih ketika kita berada di rumah, menyiapkan itu bagus sekali. Kalau harus keluar rumah, kita gunakan masker. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya jadi ingat sebuah hadis riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini ada di Sunan
Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, yang hadis itu, in qamat ala ahadikum al qiyamatu wa fi yadihi faslatun falyagrisha. Apabila mendatangi kalian saat kiamat, salah seorang di antara kalian saat kiamat, wa fi yadihi faslatun, dan kemudian di tangannya masih ada benih, falyagrisha, maka tanamlah benih itu, meskipun itu kiamat. Meskipun itu kiamat, maka tanamlah. Artinya kalau kiamat itu kan kemanfaatannya sudah tidak ada, tapi secara spiritual, secara kejiwaan, secara hakiki kita memang berorientasi ke depan. Nggak jadi masalah. Ini kemanfaatannya karena sudah kiamat, nggak mungkin ada yang bisa memanen. Tapi kita yakin yang semacam itu menjadikan kemudian secara hakiki. Oleh karena itu, mari dalam keadaan yang bagaimanapun, seterpepet apapun, sesungguhnya mari kita tetap bisa beraktivitas. Aktivitas kemanfaatan itu ada. Kalau kemanfaatan secara real mungkin, secara hakiki kita harus mengisi kesempatan waktu yang sampai kepada kita dengan sesungguh-sungguhnya. Jangan sampai waktu percuma hilang percuma. Surat Al-Asr, sobil haq wa tawassobi sober. Kemudian berwasiat hal yang hak, tapi juga berwasiatnya dengan sabar, sesuai dengan kondisinya, dengan waktunya. Oleh karena itu, mari kita lakukan, mari bergerak proaktif sesuai dengan keadaan, tentu mungkin tidak sedikit saudara kita, famili kita yang masih, dan menurutnya orang yang terus kok hanya berani di rumah, tidak berani ke masjid dengan dalil-dalil yang tidak pada tempatnya itu, ya mari kita terus sadarkan, tidak sekadar di Indonesia, tidak sekadar berada di Kabupaten Magelang, di negara-negara lain dimanapun, utamanya di Temanggung, kemudian bergerak cepat. Wafat jam 8, jam 10 dikebumikan. Itu karena proaktivitas yang semacam itu. Ada rasa tanggung jawab dan inisiatif ini bagaimana mengatasi. Dan kemudian dengan prosedur yang tetap kaitannya dengan ada seorang pimpinan yang wafat, maka cepat semacam itu. Termasuk pimpinan wilayah yang diwakili oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang, Pak Jumari, beliau juga sekaligus sebagai Wakil Ketua Majelis Pendidikan Kader PWM juga hadir pada saat itu. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, tausiah singkat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Ramadan 1441 Hijriah. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.